Nah, kita akan melihat dari Wahyu yang bagian yang sangat penting ya, dari pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ya, pada minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah bersama-sama mempelajari tentang pasal yang ke-11, pasal yang ke-12 kita melihat bagaimana iblis berperang melawan Mikael. Iblis mencoba untuk menghalangi pekerjaan Tuhan, menghalangi kelahiran Tuhan Yesus, bahkan ingin menelan Tuhan Yesus ya. Jadi kita di dalam sejarah manusia, di dalam Matius pasal yang kedua mencatat tentang tingkah langkah daripada Herodes di dalam menghalangi kelahiran Tuhan Yesus, ingin membunuh Tuhan Yesus, bahkan di Bethlehem bayi-bayi di bawah umur 2 tahun semua dibunuh karena dia menyangka dapat membunuh Tuhan Yesus melaluinya. Jadi dari sisi sejarah manusia kita melihat bahwa itu seolah-olah adalah perbuatan manusia ya, Raja Herodes yang takut kalau kerajaannya direbut. Tetapi dari sisi rohani di dalam apa yang kita belajari di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini ternyata bukan manusia yang bertindak ya. Manusia kayak seperti Herodes hanya dipakai oleh iblis yang mencoba untuk menghalangi kelahiran Tuhan Yesus, ya bahkan dikatakan dengan istilah ingin menelan Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus sudah lahir. Jadi persis seperti setelah Tuhan Yesus lahir, kita melihat bahwa iblis dia itu memakai Herodes untuk mencoba membunuh ya Tuhan Yesus, tetapi usahanya gagal ya, persis seperti apa yang kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-12 di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Nah, hari ini kita akan bersama-sama melihat satu bagian yang sangat penting tentang bagaimana iblis itu terus berperang melawan Tuhan, dia ingin memusnahkan umat Tuhan ya. Nah, di dalam hal ini adalah orang Israel. Kita akan membaca di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Di sini dikatakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Dan kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan memelihara perempuan itu yang juga kita sudah tahu bahwa itu adalah umat Israel. Ya, jadi kita melihat dari catatan ini, ya ini juga merupakan satu kejadian yang akan terjadi pada masa sengsara besar, karena di sini menggunakan istilah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, 1 tahun, 2 tahun, dan setengah tahun, 3,5 tahun, seperti yang juga kita lihat dikatakan 42 minggu ya, atau 1.260 hari, itu adalah 3,5 tahun ya. Nanti kita akan membahas lebih detail tentang bagian ini. Nah, dari sini kita juga melihat satu kenyataan bahwa orang Israel adalah orang yang satu bangsa yang selalu hidup di bawah tekanan, ya selalu hidup diserang atau dibenci oleh bangsa-bangsa lain. Jadi kita melihat dari
pengalaman-pengalaman yang biasa kita lihat, kita sering menganggap bahwa Israel itu bermusuhan dengan keturunan Ismail karena kesalahan Abraham, ya. Tetapi kalau kita melihat dari ayat-ayat ini, ternyata itu hanya mungkin gejala-gejala saja. Sebenarnya di balik daripada kebencian bangsa-bangsa terhadap Israel itu karena uh, naga yang disebutkan di sini, yaitu iblis yang secara terus-menerus berusaha untuk menyerang orang-orang Israel. Nah, mengapa mereka begitu membenci orang Israel? Karena orang Israel adalah umat pilihan Allah, dan di dalam Alkitab Allah memberikan janji akan memelihara orang Israel. Allah juga akan memelihara sisa-sisa Israel. Allah juga berjanji akan mendirikan kerajaannya di kemudian hari. Jadi iblis tidak ingin rencana Allah itu berhasil, sehingga kita melihat di sini iblis selalu bertujuan untuk menyiksa dan untuk menghalangi supaya kalau bisa seluruh umat Israel itu dimusnahkan. Ya, itu adalah siasat dan tujuan daripada iblis. Jadi iblis kelihatannya mempunyai beberapa strategi. Ya, strategi pertama, dia ingin menghalangi kelahiran Tuhan Yesus. Dia mencoba kalau Tuhan Yesus lahir, dia akan menelannya, ya, seperti Herodes mencoba untuk membunuh Tuhan Yesus. Akan tetapi strateginya gagal, dia tidak berhasil. Lalu kita melihat di sini, ya, Israel, umat Israel secara keseluruhan, mereka juga menghadapi tantangan yang demikian. Jadi dikatakan di sini 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, itu adalah 3,5 tahun, yaitu kalau kita kembali kepada Daniel, di situ ada 7 tahun masa sengsara besar. Nah, 7 tahun masa sengsara besar itu dibagi menjadi 2 bagian. 3,5 tahun yang pertama dan 3,5 tahun yang kedua. Kalau kita melihat yang di sini adalah 3,5 tahun yang kedua. Ya, di situ adalah satu masa yang sangat parah bagi umat Israel. Tekanan-tekanan yang luar biasa. Mengapa dikatakan demikian? Nah, seperti juga pada waktu Yeremia mengatakan, hai, hai ini adalah keluhan, ya, bukan halo, ya. Ini adalah satu keluhan, hai, gitu ya. Alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Nah, mengapa waktu itu begitu susah, ya? Karena di satu sisi kita percaya bahwa tangan Tuhan sedang menghakimi umat Israel yang tidak percaya. Tujuan Tuhan menghakimi umat Israel yang tidak percaya adalah supaya mereka itu disadarkan. Adalah supaya mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ini adalah tujuan daripada Tuhan untuk menghakimi umat Israel. Akan tetapi kita juga melihat di sisi lain, selain daripada penghakiman Tuhan, tadi kita melihat bahwa iblis, dia sudah tahu waktunya tidak panjang lagi, dia sudah tahu dia dilemparkan ke bumi, dia tidak bisa lagi kembali ke surga untuk berkumpul, untuk mengadu, untuk bertemu dengan Tuhan, maka dia berusaha untuk mengejar, ya, untuk menghancurkan umat Israel. Jadi dari satu sisi Tuhan menghakimi umat Israel yang tidak taat kepada Tuhan, di lain sisi iblis mencoba untuk menyiksa orang-orang Kristen Israel yang hidup kembali kepada Tuhan. Ya, jadi itu adalah satu masa yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita tahu, tadi saya katakan bahwa Tuhan menghakimi dengan tujuan agar supaya umat Israel bertobat kembali kepada Tuhan. Tetapi di sisi lain iblis dia menyiksa orang Israel dengan tujuan agar supaya di satu sisi umat Israel menjadi takut kepada dia, mungkin menyembah dia, di lain sisi dia ingin menghancurkan. Ya, tujuannya adalah menghancurkan, bukan untuk memperbaiki seperti penghakiman daripada Tuhan. Jadi kita melihat
umat Israel di dalam 3,5 tahun terakhir itu, dia ditekan oleh dua sisi, dua kekuatan yang paling dahsyat di dalam alam semesta ini. Di satu sisi, ya tangan Tuhan sedang menempa mereka, sedang membentuk mereka. Di lain sisi, iblis sedang berusaha untuk menghancurkan mereka. Nah, itulah sebabnya Yeremia mengatakan bahwa alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya katanya. Artinya sebelumnya mungkin tidak pernah ada, ya, tidak ada taranya, tidak pernah kelihatan ada hari-hari yang demikian hebat, ya, demikian menakutkan. Dan dikatakan di situ, itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Tetapi kita bersyukur di sini ada janji Tuhan bahwa Yakub, yaitu umat Israel, akan diselamatkan daripadanya. Artinya dari hari kesusahan itu. Nah, Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal yang ke-24, dia juga berkata demikian. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang. Dan tidak akan terjadi lagi. Jadi tidak ada sebelumnya dan tidak akan ada sesudahnya. Itu adalah satu masa terakhir di mana umat Israel akan mengalami suatu siksaan yang dahsyat, saudara sekalian. Nah, di situ adalah hari-hari yang sangat susah. Dan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Ya, jadi kita melihat karena umat Israel pilihan Allah itu, maka waktunya akan dipersingkat. Mengapa saya tekankan di sini umat Israel? Karena kita percaya bahwa waktu itu gereja sudah diangkat, saudara sekalian. Ya, jadi orang Israel yang bertobat itu akan dikejar-kejar oleh naga. Orang Israel yang belum bertobat itu akan dihakimi, dipoles, dan dipukul, mungkin disesah oleh Tuhan supaya mereka kembali kepada Tuhan. Ya, jadi itu adalah di satu sisi kita melihat murka Allah akan ditimpahkan kepada mereka yang tidak percaya kepada Allah. Di lain sisi, amukan terakhir daripada iblis yang akan dinyatakan. Nah, murka Allah adalah untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Amukan iblis adalah untuk menghancurkan mereka. Jadi itulah situasi yang akan terjadi di dalam 3,5 tahun terakhir di dalam masa sengsara besar itu. Ya, disitulah kita melihat bahwa ada siksaan seperti yang dikatakan baik oleh Yeremia maupun oleh Tuhan Yesus sendiri tentang masa-masa yang sangat sulit, ya, yang sangat susah itu. Jadi itu adalah satu hal yang akan terjadi yang belum pernah ada dan dikatakan yang tidak akan ada lagi. Karena kita tahu setelah masa sengsara besar itu, lalu iblis akan dikalahkan, iblis akan dilemparkan ke dalam penjara, Tuhan akan mendirikan kerajaan 1.000 tahun. Nah, disitulah mulai hari-hari yang baik, dan disitulah mulai kerajaan yang dijanjikan itu didirikan, dan setelah itu Tuhan akan membawa kita memasuki kekekalan. Jadi setelah itu tidak akan ada lagi hari-hari yang susah seperti itu. Jadi kita melihat iblis juga mengetahui akan semuanya itu sehingga dia berusaha untuk mengejar umat Israel, untuk menghalangi rencana Allah itu dapat disukseskan, ya. Jadi iblis tidak pernah suka. Nah, di dalam Sakaria menunjukkan juga mengapa iblis itu begitu mau menyerang orang Israel, karena kita juga melihat bahwa adanya gejala-gejala pertobatan orang Israel, ya. Keluarga Daud akan kembali kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Sakaria dinubuatkan demikian, aku akan mencurahkan roh pengasihanan
pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi kita melihat pada waktu Tuhan Yesus masih berada di dalam dunia ini, Dia pernah menangisi Yerusalem. Mengapa Dia menangisi Yerusalem? Karena Dia mengatakan Yerusalem itu seperti domba yang tidak bergembala. Dan berulang kali Tuhan Yesus ingin mengumpulkan mereka seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Nah, itu adalah kasih Allah kepada umat Israel. Ya, Tuhan Yesus ingin mengumpulkan mereka, tetapi mereka tidak mau katanya. Ya, nah itulah sebabnya Tuhan Yesus sedih melihatnya, karena juga disitulah nabi-nabi Tuhan selalu dibunuh, selalu ditolak oleh orang-orang Israel. Jadi di sepanjang sejarah kita melihat umat Israel mereka tidak menerima Tuhan, tidak menerima utusan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri pada akhirnya disalibkan. Dan setelah mereka menyalibkan Tuhan Yesus, mereka merasa sudah memusnahkan orang yang menghujat nama Tuhan. Mereka masih menganggap mereka berbuat baik untuk Tuhan. Mereka tidak merasa menyesal, ya. Tidak seperti Yudas setelah menjual Tuhan Yesus merasa menyesal, tetapi orang-orang Israel tidak. Nah, mereka masih ya seperti Paulus sebelum dia menjadi rasul Tuhan, dia juga merupakan bagian daripada orang-orang yang mengejar anak-anak Tuhan. Jadi kita melihat di Yerusalem atau di dalam kalangan orang Yahudi, tidak ada yang sungguh-sungguh bertobat dan mau kembali kepada Tuhan. Tetapi di sini dikatakan bahwa pada akhir zaman nanti, ya Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan dan juga roh permohonan atas keluarga Daud. Jadi di situ ada satu gerakan yang sungguh-sungguh datangnya daripada Tuhan. Jadi gerakan itu adalah pengasihan dan permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Karena kesombongan mereka, karena ketidakpercayaan mereka, karena kedengkilan mereka. Akhirnya Tuhan tetap mengasihani mereka. Dikatakan, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi sampai hari ini yang sungguh-sungguh mau memandang kepada Tuhan Yesus di kalangan orang Yahudi itu sangat amat sedikit. Sangat sedikit sekali. Ya, tetapi pada satu hari nanti mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, yaitu Yesus Kristus. Dan mereka akan meratapi. Nah, saudara sekalian, itu adalah satu perubahan yang total. Nah, mengapa terjadi perubahan yang sedemikian rupa di dalam iman orang Israel? Itu karena ya mereka menerima roh permohonan dan roh pengasihanan daripada Tuhan. Gerakan Roh Kudus itulah yang nantinya akan membawa perubahan di dalam hati orang-orang Israel dan mereka akan kembali kepada Tuhan. Bukan hanya kembali begitu saja, kembali dengan meratapi ya, meratapi apa yang telah mereka lakukan. Nah, disitulah ada penyesalan yang sesungguhnya. Ya, dan mereka akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Jadi disitulah ada satu sikap yang bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan tentunya yang paling tidak disukai oleh iblis adalah pertobatan umat Tuhan. Ya, kalau umat Tuhan berjalan di jalan yang salah, iblis akan bertepuk tangan. Tetapi kalau umat Tuhan kembali kepada Tuhan, disitulah mereka akan menjadi sasaran untuk serangan daripada si jahat. Ya, jadi kita melihat pada waktu itu ada pertobatan yang demikian. Ada sebagian penafsir menafsirkan karena kesaksian, karena pekabaran Injil yang disampaikan oleh ke 144.000 orang ya
yang diutus oleh Tuhan, dan juga 2 saksi yang ada di dalam Wahyu pasal yang ke-11 yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil, ya. Jadi itulah mereka yang bersaksi, dan kemudian terjadilah pertobatan yang sungguh-sungguh di kalangan orang Israel, dan disitulah iblis dia ingin menganiaya orang-orang yang mau kembali meratapi Tuhan Yesus, menatap dan memandang kepada Tuhan Yesus. Di satu sisi mereka mendapatkan pengasihanan Allah, di lain sisi mereka mendapat serangan daripada si iblis. Jadi kita melihat dari awal, ya, iblis sudah berulang kali menyerang dan menyerang, ya. Dari dalam sejarah kita melihat orang Israel selalu menjadi sasaran daripada serangan, ya. Dalam Perang Dunia Kedua kita juga melihat bagaimana orang Yahudi itu begitu disiksa, dan kemudian saudara sekalian, sampai hari ini, ya, beberapa hari yang lalu saya mendengarkan satu seperti interview terhadap salah seorang Yahudi, ya, dikatakan sebenarnya orang Yahudi selalu merasa mereka didiskriminasikan, saudara sekalian. Ya, ternyata bukan kita saja yang selalu merasa didiskriminasi. Orang-orang Yahudi mereka merasakan bahwa mereka selalu didiskriminasikan, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang terjadi karena iblis tidak pernah senang terhadap orang Israel, dan dia bisa memakai siapa saja untuk menyerang, untuk menghancurkan orang Israel. Nah, Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Jadi kita melihat di sini nantinya orang Israel yang seperti dikatakan di dalam Sakaria akan kembali kepada Tuhan, akan memandang kepada Yesus Kristus yang mereka tikam, akan meratapi kematian Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka inilah yang namanya ada di dalam kitab itu, dan mereka akan dipelihara. Ya, si Mikhael adalah pemimpin besar, dia sendiri yang nantinya akan muncul untuk melindungi mereka. Jadi kita melihat di sini Tuhan akan menyelamatkan mereka. Tuhan akan melindungi mereka. Jadi sini kita melihat di dalam Daniel, kita juga melihat bagaimana keadaan umat Israel akan dipulihkan, dikatakan dengan sangat jelas di situ, ya. Kita melihat di sini dikatakan, lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Ya, itu adalah satu sejenis doa, saudara sekalian. 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Jadi kita melihat di sini juga menunjukkan tentang di mana orang Israel akan mengalami hari-hari yang sangat susah, ya saudara sekalian. Tetapi setelah 3,5 tahun semuanya akan tergenapi. Lalu dalam ayat yang ke-8 dikatakan, adapun aku, Daniel, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Nah, kadang-kadang kita membaca Daniel, kadang-kadang kita membaca Wahyu, ya saudara sekalian, kita tidak memahaminya. Daniel sendiri juga mengatakan dia tidak memahaminya. Ya, dia tidak memahaminya. Lalu dia bertanya kepada siapa? Tentunya bertanya kepada Tuhan yang memberikan nubuatan itu, saudara sekalian, penglihatan itu, ya. Nah, dia bertanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel,
sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Nah, pada waktu Daniel mendapatkan penglihatan ini, Daniel tidak mendapatkan penjelasan daripada Tuhan. Nah, tetapi kita melihat dikatakan akan tersembunyi dan termeterai. Firman Tuhan, penglihatan yang dilihat, yang diterima oleh Daniel dari Tuhan, pada zamannya Daniel, itu masih tersembunyi dan termeterai. Sampai kapan, saudara sekalian? Sampai akhir zaman. Yaitu sampai pada waktu Yohanes menerima wahyu. Jadi kita melihat wahyu adalah pengungkapan. Ya, pengungkapan tentang rahasia ini. Jadi rahasia-rahasia yang dilihat oleh Daniel, Daniel sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana akhir daripada semuanya itu. Daniel ingin tahu, tetapi dikatakan itu tersembunyi dan termeterai. Ya, Daniel sendiri tidak dapat mengetahuinya. Tetapi kita melihat di dalam wahyu, Tuhan melalui Yohanes, melalui penglihatan Yohanes, akhirnya dinyatakan. Ya, jadi kita belajar pasal yang ke-12 itu merupakan pengungkapan apa yang tersembunyi dan termeterai di dalam zaman Daniel. Itu diungkapkan kepada kita, orang-orang yang berada di akhir zaman. Lalu kemudian di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai 13 dikatakan demikian. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Nah, saudara sekalian, orang fasik akan berlaku fasik. Artinya, walaupun mereka itu diingatkan, dimurnikan, diuji, tetapi mereka tidak pernah mau bertobat. Nah, itulah yang kita lihat di pasal-pasal sebelumnya di dalam kitab Wahyu. Di mana orang-orang walaupun menerima siksaan, mereka masih tidak mau kembali kepada Tuhan. Ya, dikatakan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi orang bijaksana adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi saudara sekalian, dengan takut akan Tuhan kita akan memahami rencana Tuhan itu. Sejak dihentikan korban sehari-harian dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Nah, kita tahu bahwa ada masa yang dikatakan 1260 hari, itu 3,5 tahun. Tetapi di sini dikatakan 1290 hari, ada tambahan 30 hari. Ya. Nah, mungkin waktu itu ya sebelum memasuki akan masa sengsara besar itu, mereka sudah mulai hidup di dalam kefasikan yang luar biasa. Ya, 30 hari sebelum 3,5 tahun itu. Tetapi di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Nah, saudara sekalian, ya. Jadi di satu sisi mereka yang tidak taat kepada Tuhan, mereka akan tetap hidup di dalam kefasikan. Tetapi di lain sisi ada orang yang menanti-nantikan Tuhan, dikatakan mereka adalah orang yang berbahagia. Tetapi engkau pergilah sampai tiba akhir zaman dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi ada satu sisi orang fasik, ada satu sisi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Daniel disuruh pergi beristirahat karena tugasnya sudah selesai, saudara sekalian. Ya, disuruh beristirahat dan dia akan bangkit pada akhir zaman untuk menerima bagiannya. Wah, indah sekali, saudara sekalian. Ya, Daniel di sepanjang hidupnya dia mengalami turun naik dengan beberapa raja. Dia sempat dibuang ke dalam gua singa, ya sempat dicurigai dan sebagainya. Tetapi dia tetap hidup takut akan Tuhan. Ya, dia tetap dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sampai pada akhirnya Tuhan berkata, Daniel, ya sekarang kamu sudah boleh beristirahat. Ya, itu adalah satu hal yang indah yang menantikan hari terakhir di mana dia akan dibangkitkan. Jadi kita melihat di sini Tuhan di satu sisi akan membersihkan umatnya
di lain sisi kita juga melihat bagaimana iblis berusaha untuk menghancurkan umat Tuhan, ya. Nah, kita melihat di situ kembali kepada Hosea, saudara sekalian, ya. Hosea juga berbicara tentang umat Israel yang akan kembali kepada Tuhan, ya. Dikatakan, sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberi kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Nah, itu berbicara tentang orang Israel. Dia akan mendapatkan tempat di padang gurun, kemudian Tuhan sendiri yang akan membawa mereka kembali kepada Tuhan, ya, menenangkan hati mereka, membawa mereka kembali kepada Tuhan, maka dikatakan mereka akan kembali seperti pada masa mudanya. Jadi pada waktu Tuhan berjanji dengan Abraham, waktu Tuhan memanggil Israel, ya, juga seperti pada waktu mereka baru keluar dari Mesir, mereka semua menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja di Mesir, bagaimana Tuhan menyediakan satu tanah yang indah, ya. Jadi itu adalah pertobatan-pertobatan yang akan kita lihat suatu hari nanti di dalam memasuki masa sengsara besar, ya. Nah, itulah sebabnya iblis dia sangat tidak senang sehingga dia mau berusaha menghancurkan, ya, menghancurkan. Nah, di dalam Hosea pasal 2 ayat 16 sampai 19 juga dikatakan, lalu aku menjauhkan nama Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Tidak akan ada penyembahan berhala lagi di kalangan orang-orang Israel. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah, saudara sekalian? Hari ini, saudara, ya, kita melihat walaupun mungkin kita tidak melihat Baal di dalam kehidupan orang Israel, tetapi mereka juga tidak mempunyai Tuhan. Ya, Tuhan mereka mungkin adalah harta mereka. Mereka itu boleh dikatakan sudah ateis. Ya. Banyak orang Israel sudah ateis, tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun dunia mengaku mereka adalah umat Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mengenal Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat ironis, saudara sekalian. Tetapi saudara, Tuhan sendiri akan menjauhkan nama berhala-berhala dari mulut mereka. Dikatakan, aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang di padang dan dengan burung-burung di udara dan binatang-binatang melata di muka bumi. Aku akan meniadakan busur panah, pedang, dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Itu adalah janji Tuhan, ya. Pada masa akhir nanti, orang Israel akan sungguh-sungguh terlepas daripada penyembahan berhala. Mereka akan kembali kepada Tuhan dan Tuhan mendirikan kerajaannya. Ya, di sini kita melihat segala yang ada di udara, yang ada di muka bumi, ya, itu akan menjadi sahabat, akan mengikat perjanjian. Artinya Tuhan akan kembali mensuplai akan kebutuhan umatnya. Ya, dikatakan ketenangan itu adalah satu gambaran yang sangat indah yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ya, nah dikatakan maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengarkan dari langit dan langit akan mendengarkan bumi, bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, dan mereka itu akan mendengarkan Israel. Aku akan menaburkan dia bagiku di bumi dan akan menyayangi Lo Ruhama
Dan aku berkata kepada Lo-ami, umatku engkau. Dan ia berkata, Allahku. Itu adalah hubungan yang indah daripada Tuhan dengan umat Israel dibangun kembali. Nah, saudara sekalian, iblis apakah tahu? Iblis tahu, ya, iblis tahu. Itulah sebabnya iblis tidak tinggal diam. Nah, itulah sebabnya dari ayat yang kita baca tadi, kita melihat bahwa iblis dia mencoba untuk memburu, ya, umat Israel. Nah, beberapa minggu yang lalu kita sempat menjelaskan bahwa naga itu adalah iblis, ya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Nah, saudara masih ingat kapan dia dilemparkan di atas bumi? Karena dia naga, ya, dengan malaikat-malaikatnya melawan Mikael dengan malaikat-malaikatnya. Dan karena iblis itu tidak cukup kuat, akhirnya dia kalah dan dia untuk selama-lamanya tidak boleh kembali ke surga. Ya, dia sudah dilemparkan ke bumi. Jadi itulah sebabnya tadi kita melihat dia akan mengadakan peperangan, ya, serangan, ya, di bumi terhadap umat Israel. Dia akan menggunakan serangannya, strateginya. Ya, kita melihat bagaimana iblis berusaha untuk menghancurkan umat Israel. Karena dia tahu bahwa umat Israel mempunyai satu masa yang indah di dalam tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Dia tidak ingin rencana Tuhan berhasil. Dia tidak ingin umat Tuhan menikmati keindahan itu. Itulah sebabnya dia berusaha dan berusaha untuk menghalangi. Nah, kita sudah melihat bagaimana dia menghalangi kelahiran Tuhan Yesus. Sekarang dia menghalangi perkembangan daripada umat Israel. Ya, jadi dikatakan di sini kita sudah juga menjelaskan perempuan itu adalah Israel, ya, yang disebutkan mempunyai mahkota 12 bintang, ya. Jadi kita tahu bahwa keturunan Yakub itu seperti dalam mimpi daripada Yusuf yang sudah pernah kita jelaskan, ya. Kita tidak akan mengulangi lagi, dan anak laki-laki itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dikatakan ia memburu perempuan itu. Dia tidak ingin melepaskan. Dia sudah kehilangan kesempatan untuk membunuh anak laki-laki itu, yaitu Tuhan Yesus. Karena dikatakan dia dibawa kepada Allah, ya. Jadi Allah melindunginya. Sekarang dia ingin kembali untuk menyerang, dia ingin menyerang orang Israel sendiri, ya. Dia berusaha untuk menghalangi orang Israel. Nah, kita melihat di dalam Daniel, Tuhan Yesus mengutip Daniel, ya. Dia mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, ya, ini diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-24, ya. Jadi Tuhan Yesus mengutip apa yang dikatakan oleh Daniel, ya. Dia katakan, maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan, orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya, harus cepat-cepat lari, ya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu, karena itu memang tidak convenient bagi mereka, ya. Lalu kita melihat juga di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Karena apa? Musim dingin kita tahu hari Sabat juga ada batasan-batasan bagi orang Israel karena mereka harus datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Nah, sebab pada masa itu akan ada siksaan yang dahsyat seperti yang sudah kita bahas tadi, ya. Satu hari yang tidak akan ada sebelumnya dan juga tidak akan ada setelah itu. Nah, tetapi dijanjikan bahwa mereka akan selamat. Mereka akan dipelihara oleh Tuhan. Bagaimana mereka dipelihara oleh Tuhan? Di dalam ayat yang ke-14 mengatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap.
dan dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini dikatakan perempuan itu diberikan kedua sayap. Waktu Tuhan Yesus mengatakan mereka pada waktu penganiaya, ya, pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus. Nah, itu adalah yang kita baca di dalam ayat yang ke-13, ya. Yaitu naga itu setelah dia sadar dia dilemparkan ke bumi, dia mulai memburu orang Israel. Dia mulai memburu orang Israel. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan mereka kalau pembinasa keji itu datang di tempat kudus, ya, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Di sini menggunakan istilah pegunungan. Tetapi di dalam ayat yang ke-14 dikatakan Tuhan, ya, memberikan kepada perempuan itu 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, ya, di mana ia dipelihara. Istilah dipelihara adalah seperti umat Israel diberi makan, ya. Nah, dipelihara itu bukan hanya dipelihara, tetapi juga diberi makan. Karena di pasal yang ke-13 kita juga akan melihat bahwa mereka yang tidak mempunyai tanda-tanda naga atau si ular, mereka akan kesulitan untuk berjual beli. Ya, saudara sekalian, mereka akan kehilangan sumber makanan mereka. Tetapi di sini Tuhan akan menyediakan makanan bagi mereka selama 3,5 tahun itu. Nah, bagaimana Tuhan menyediakan makanan, apa yang akan Tuhan sediakan bagi mereka, di sini tidak dijelaskan, ya. Nah, memang di sini ada beberapa hal yang tidak jelas, ya. Yang pertama dikatakan bahwa perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar. Nah, burung nasar adalah burung raja wali, burung elang, ya saudara sekalian. Nah, kita kalau saudara membaca Alkitab harus hati-hati, karena banyak orang imajinasinya luar biasa, ya. Mereka mulai membayangkan burung elang, ya, burung nasar raja wali, nah, itu adalah lambang Amerika, ya. Lalu mereka mengatakan, nah, nanti Amerika yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel pada waktu umat Israel berada di dalam kesusahan, ya. Nah, kita bukan berkata bahwa, ya, kita tidak yakin Amerika akan melakukan, tetapi kalau kita menjelaskan kedua sayap dari burung nasar atau burung raja wali itu adalah Amerika, nah, itu adalah satu penafsiran yang salah, ya. Mengapa dikatakan salah? Karena di sini burung nasar atau burung raja wali itu adalah suatu lambang, saudara sekalian. Nah, itu kalau kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-4, umat Israel dibawa keluar dari Mesir, Tuhan menyimpulkan, ya, menyimpulkan pemeliharaan atau perlindungan atau cara dia membawa umat Israel keluar dari Mesir itu seperti mendukung mereka di atas sayap Raja Wali. Ya, jadi kita melihat sayap Raja Wali di sini adalah suatu lambang bagaimana Tuhan memimpin. Nah, di dalam sejarah kita melihat dengan sangat jelas bagaimana Tuhan memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu seperti Tuhan menggunakan tulah sampai Firaun itu mengizinkan umat Israel keluar, ya. Nah, setelah mengizinkan mereka keluar, masih dikejar, saudara sekalian, ya, masih dikejar. Jadi kita melihat di dalam proses tidak ada burung raja wali sama sekali, ya, tidak ada sayap burung raja wali. Tetapi Tuhan menggunakan istilah sayap burung raja wali untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu, ya, saudara sekalian, adalah suatu lambang bagaimana Tuhan akan melindungi mereka. Jadi saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-14 ini istilah burung nasar, ya, sayap burung nasar itu sama
satu lambang ya saudara sekalian. Nah, bagaimana Tuhan akan membawa mereka ke padang gurun? Ini bukan hanya kalau di sini kita menyangka perempuan itu hanya satu orang, tetapi itu adalah satu bangsa umat Israel ya. Nah, bagaimana Tuhan akan membawa mereka pergi kita tidak tahu ya. Mungkin ya ada penafsir mengatakan mungkin yang dilihat oleh Yohanes tentang dua sayap burung nasar yang besar itu mungkin helikopter atau mungkin pesawat ya saudara sekalian, yang pada waktu itu bagi Yohanes sama sekali tidak ada konsep tentang pesawat atau helikopter, sehingga dia hanya melihat seperti dua sayap dari burung nasar yang besar ya saudara sekalian. Kita tidak tahu, mungkin itu adalah cara Tuhan untuk membawa umat Israel ke padang gurun, dan dikatakan dia dipelihara. Ya, kita ingat umat Israel pernah dipelihara makan mana di padang gurun. Kita juga ingat bahwa Tuhan selalu ya melindungi umatnya. Tuhan selalu memakai caranya. Nah, Tuhan kalau dulu pernah melakukan cara yang khusus untuk memelihara umatnya, di sini Tuhan juga bisa memakai cara yang sama untuk memelihara umatnya. Ya, jadi Tuhan sendiri yang akan memelihara mereka, mencukupi kebutuhan mereka, menyediakan makanan bagi mereka. Nah, di tempat itu dikatakan jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi ada 3 istilah yang dipakai untuk menunjukkan 3,5 tahun. Yang pertama di sini adalah 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ya, di tempat lain dikatakan 1.260 hari. Lalu juga dikatakan 42 minggu. Itu semua menunjukkan waktu yang sama, ya, yaitu 3,5 tahun di masa sengsara bagian yang kedua, saudara sekalian. Di situ Tuhan akan melindungi umat Israel. Ada seorang penafsir mengatakan mungkin nanti akan banyak orang Israel yang kemudian mengalami penderitaan itu, kemudian mendapatkan murka Tuhan, penempaan Tuhan, bertobat, mereka akan ke sana, secara berurutan selama 3,5 tahun. Kita tidak tahu, ini hanya tafsiran saja, saudara sekalian. Tetapi yang jelas, selama masa sengsara besar itu ada penyiksaan besar, tetapi umat Israel akan tetap mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ya, akan ada kacau balau di dalam alam semesta ini, tetapi Tuhan akan tetap melindungi umatnya. Nah, ini sesuatu yang akan terjadi di masa sengsara besar nanti. Nah, di situ kita melihat bahwa iblis itu gagal untuk membunuh atau memburu. Ya, memburu di sini adalah untuk menyiksa dan untuk menghancurkan umat Israel. Tetapi di sini gagal karena Tuhan memelihara mereka. Dikatakan tempat di mana mereka berada. Nah, tempat itu juga banyak penafsir mulai mencari-cari ya saudara sekalian. Memang ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang memberikan ciri khas tentang tempat itu. Akan tetapi saudara sekalian, kalau ini ditutup oleh Tuhan, Tuhan tidak mengatakannya, kita juga tidak sembarang untuk menafsir-nafsir, ya itu bisa salah juga ya. Nah, banyak kalau saudara membaca buku-buku, saudara akan melihat banyak orang mengatakan tempat-tempat ini cocok ya, tempat yang seperti ada yang namanya tempat Petra, katanya ada satu kayak gua yang besar ya, yang dilindungi oleh batu-batu, hanya satu pintu yang kecil sebesar masuknya satu manusia. Nah, itu katanya satu tempat melindungi yang paling bagus katanya. Tapi apakah Tuhan perlu ya tempat yang demikian untuk melindungi umat Israel? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dikatakan di sini, tempat itu disediakan oleh Tuhan untuk dia, ya. Nah, dan juga dikatakan disitulah Tuhan memelihara ya akan umat Israel selama 3,5 tahun. Nah, dan dikatakan juga di sini jauh dari tempat ular itu, ya. Jadi ular itu tidak dapat mendekati, walaupun ular tahu di mana mereka, ya. Tetapi ular itu, yaitu si setan,
tidak dapat mendekati mereka. Ya, nah, itu adalah cara Tuhan melindungi umatnya. Tetapi iblis tidak pernah tinggal diam. Ya, iblis tidak pernah tinggal diam. Kita melihat di dalam ayat yang ke-15, ya. Setelah iblis itu gagal untuk menyerang umat Israel, kita melihat dikatakan lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air. Wah, airnya sebanyak berapa? Sebesar sungai. Luar biasa, saudara sekalian, ya. Nah, tadi sebelum mulai juga kita sempat ngomong-ngomong sama Pak Hanafi tentang hujan yang terakhir ini, tentang salju yang begitu melampaui rumah, saudara sekalian, ya. Sampai hari ini masih banyak orang yang tertahan di dalam rumah mereka, belum bisa keluar, saudara sekalian. Wah, itu luar biasa, saudara, ya. Satu kejadian yang kelihatannya cukup menakutkan juga, ya, saudara. Salju-salju, hujan-hujan yang terjadi, dan beberapa hari ini masih akan datang lagi hujan yang besar, saudara sekalian, ya. Kita berdoa meminta Tuhan melindungi, ya, khususnya kalau sampai kita harus bepergian, kita sungguh-sungguh meminta Tuhan melindungi, ya, agar supaya Tuhan kita boleh dijauhkan daripada hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Bagi mereka yang harus bepergian juga, kita berdoa bagi mereka supaya terjadi kelancaran di dalam perjalanan mereka, ya, karena adanya hujan badai yang akan terjadi ini. Nah, saudara sekalian, dikatakan di dalam ayat yang ke-15, setelah iblis pertama kali gagal untuk memburu umat Israel karena mereka diterbangkan oleh Tuhan ke padang gurun. Di situ Tuhan melindungi mereka. Kemudian dikatakan iblis karena tidak dapat mendekati, ya, umat Israel, dia memakai cara menyemburkan air, saudara sekalian. Ya, nah, kita ingat, kita tahu ada binatang-binatang tertentu yang bisa seperti juga kalau gajah, ya, bisa mengambil air kemudian disemburkan ke orang, ya, yang jauh-jauh. Dia tidak bisa mendekati orang, dia pakai airnya untuk menyembur orang. Nah, itu adalah cara, ya, mereka untuk menyembur, ya. Di sini dikatakan ular itu, yaitu si iblis juga demikian, ya. Dia tidak dapat mendekati orang Israel karena dilindungi oleh Tuhan, ya. Dia tidak dapat mendekati, kita tidak tahu bagaimana Tuhan melindungi, tetapi yang jelas dia berada di tempat yang jauh, dia tahu di mana umat Israel berada. Itulah sebabnya dikatakan dia dapat menyemburkan air kepada mereka, ya. Dikatakan air itu disemburkan sebesar sungai, luar biasa. Besar sekali, saudara sekalian, ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Jadi bayangkan sungai itu sampai bisa menghanyutkan manusia, ya, satu umat Israel yang begitu besar. Itu adalah satu air yang sungguh-sungguh besar, yang dikatakan seperti sungai, banjir yang luar biasa. Mungkin tempat itu ketutup dengan air semua, sehingga tujuan iblis adalah untuk menghanyutkan mereka supaya mereka mati semua karena air yang dia hembuskan itu, yang dia semburkan itu. Nah, kita melihat di sini iblis tidak pernah tinggal diam. Tetapi Tuhan juga tidak akan tinggal diam, saudara sekalian, ya. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-124, pemazmur juga berkata, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Nah, itu adalah suatu pengungkapan yang mempunyai hubungan dengan apa yang akan terjadi. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka akan menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita. Dan sungai telah mengalir melingkupi kita. Maka telah mengalir melingkupi kita air yang meluap-luap itu.
Lalu di dalam ayat yang ke-6, terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji syukur kepada Tuhan, saudara sekalian, ya. Jadi Tuhanlah yang melindungi umat Israel. Kalau bukan Tuhan yang melindungi, umat Israel tidak dapat terlepas daripada serangan si ular atau si jahat itu. Nah, kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong mereka dengan cara yang luar biasa. Dikatakan, tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Itu adalah cara Tuhan, ya. Bagaimana bumi itu terbuka kita juga tidak tahu. Tetapi di dalam perjanjian lama pernah satu kali, saudara sekalian, ya, apa yang terjadi pada Musa dan orang Bani Korah, saudara sekalian, ya. Kita tahu di dalam Bilangan pasal yang ke-16 mencatat tentang Bani Korah, mereka yang tidak mau percaya bahwa Musa itu adalah utusan Allah. Mereka pikir mereka juga keturunan orang Lewi, mereka juga boleh menjadi pemimpin. Ya, saudara sekalian, mereka tidak mau taat kepada kepemimpinan Musa. Sehingga Musa datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan juga menunjukkan kuasanya. Ya, Tuhan juga menunjukkan kuasanya. Kemudian setelah adanya suatu perdebatan yang luar biasa ini, saudara sekalian, lalu kemudian kita melihat sesudah itu Musa berkatalah Musa, ya. Jadi Musa berkata kepada Bani Korah dan juga ke 250 orang yang mengikuti dia untuk memberontak terhadap Musa itu. Nah, Musa berkata apa? Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Artinya apa? Artinya jikalau Korah dan orang-orang yang mengikuti dia itu nanti matinya secara umum, ya. Artinya Musa akan mengatakan bahwa Korah dan orang-orang ini akan mengalami kematian yang mengerikan, ya. Kalau mereka mati seperti matinya orang lain, ya mungkin karena sakit atau karena kecelakaan atau karena sudah tua mati. Kalau mereka mengalami kematian seperti itu, maka Musa itu salah. Musa itu tidak diutus oleh Tuhan. Artinya Musa mengatakan mereka akan mati dengan kematian yang mengerikan. Lalu di dalam ayat selanjutnya dikatakan, tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangahkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, maka aku tahu, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan. Mereka bukan hanya menyerang Musa, tetapi mereka menista Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-31 mengatakan, baru saja ia, yaitu Musa, selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Ya, dan kita tahu bahwa tanah itu menelan mereka. Jadi kita melihat di dalam ayat yang ke-16 bahwa Tuhan menolong mereka dengan membuka tanah, mulut tanah itu, sehingga menelan sungai itu, sama seperti Bani Korah yang ditelan oleh bumi, ya, saudara sekalian. Lalu di dalam ayat yang ke-17 kita melihat iblis tidak pernah mengaku kalah. Dia akan mencari cara, dia akan berusaha terus untuk menyerang, ya.
dikatakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Ya, mungkin orang-orang Israel yang masih belum bertobat, yang belum dipindahkan ke padang gurun. Ya, jadi keturunan-keturunan itu yang diserang, ya, untuk menghancurkan umat Israel yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi juga sebagian orang yang sudah mulai percaya kepada Tuhan, yang mungkin iblis masih dapat menjangkau mereka, ya mereka akan menjadi sasaran daripada iblis. Nah, ini mengingatkan kita pada waktu Tuhan Yesus dicobai 3 kali oleh iblis, ya iblis gagal 3 kali mencobai Tuhan Yesus. Lalu Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa iblis mencari kesempatan lain. Ya saudara sekalian, dia tidak pernah mau kalah, dia tidak pernah mau menyerah. Sampai Tuhan Yesus mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, disitulah iblis secara total dikalahkan. Ya, kita bersyukur bahwa kita adalah umat Allah. Kita adalah berada di pihak Allah, pemenang, ya saudara sekalian, seperti yang dikatakan di dalam apa namanya, Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15, pada waktu sangkakala ditiupkan, sangkakala ke-7 ditiupkan, dikatakan pemerintahan dunia akan diserahkan kepada Tuhan dan yang diurapinya, ya. Jadi ini adalah peralihan kekuasaan dunia. Dunia yang sempat karena kejatuhan manusia, ya iblis memegangnya, dan iblis adalah penguasa-penguasa angkasa. Pada waktu itu, iblis tidak lagi menjadi penguasa angkasa, dia hanya dapat bergerak di bumi, dan dia hanya dapat menyerang orang-orang yang Tuhan kasihi, tetapi Tuhan akan tetap melindungi, ya. Tuhan akan tetap melindungi umatnya, ya. Iblis mempunyai strategi, iblis mempunyai cara, Tuhan juga mempunyai strategi dan cara untuk melindungi umatnya. Jadi pada hari ini, ya, kita sebagai umat percaya, setelah membaca bagaimana telitinya Tuhan kita, ya, menjaga umatnya, kita merasa terhibur karena kita sungguh-sungguh tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh si jahat terhadap kita. Kita tidak tahu, ya saudara sekalian, iblis seperti singa yang berjalan keliling, ya, dia mengaum-ngaum untuk mencari mangsa. Kapan kita lengah, kita akan menjadi mangsanya. Akan tetapi kita percaya, walaupun kita tidak dapat 100% berjaga-jaga, tapi Tuhan akan melindungi kita. Nah, itulah penghiburan bagi kita, sehingga mata kita harus selalu tertuju kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan meminta perlindungan daripada Tuhan setiap saat, setiap tempat. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini, ya. Mari kita kembali berdoa.